mulai dari penampilan video dari pihak Olah Karsa ya. Future CSR, Spirit of Olah Karsa. Bring the company to be sustainable business, we provide integrated CSR assistant, more effective with the social responsibility application. Integrated CSR assistant and impactholic.com as a media platform to promoting sustainable business and CSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya dan Om Swastiastu. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara Pengabdian Masyarakat Digital Public Relations Telkom University tahun 2021, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkolaborasi dengan Olah Karsa Indonesia. Bagi kita untuk membangun sebuah komunitas yang memang berdasarkan atau diberikan mengedepankan CSR gitu ya dari kami pihak akademisi dan juga pihak dari mitra kami, yaitu yang bisa nanti mungkin kolaborasi untuk membangun CSR dimanapun, baik di skop lingkungan perusahaan kecil ataupun besar. Mudah-mudahan Abdimas ini akan bermanfaat gitu ya bagi seluruh peserta yang hadir hari ini, walaupun kita secara virtual, tapi insya Allah mungkin manfaatnya tidak akan hilang ya, walaupun kita terbatas jarak dan waktu, tapi tetap kita akan memberikan semaksimal mungkin yang terbaik bagi pihak mitra kami yaitu Olah Karsa. Ini tidak hanya berhenti pada forum webinar, tapi juga pada ruang-ruang yang lainnya. Itu mungkin sekilas sambutan dan pengantar dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga juga nanti berkenan teman-teman untuk selalu hadir dan terlibat di beberapa event yang kita selenggarakan dari Olah Karsa. Karena sebulan ke depan dan beberapa bulan ke depan kita juga akan rutin menyelenggarakan berbagai macam webinar yang sifatnya bisa menguatkan kapasiti dari beberapa perusahaan terkait dengan CSR, kemudian komunikasi CSR dan lain sebagainya, serta juga menjadi satu wadah kolaborasi untuk mitra-mitra kami. Karena di Olah Karsa juga sekarang sampai hari ini yang sudah menjadi user di kami dari berbagai macam perusahaan itu sudah sekitar 420 orang CSR officer ataupun CSR employee dari 109 institusi yang berbeda. Jadi ini satu potensi kolaborasi yang besar jika bisa dikelola dengan baik, dan terima kasih untuk Telkom University melalui Prodi Digital PR sudah memfasilitasi kolaborasi ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 3 artikel, Jurnal Profesi Humas di Sinta 2 sebanyak 1 artikel, dan Jurnal Wacana di Sinta 4 sebanyak 3 artikel. Adapun sertifikasinya meliputi Strategic Public Relation issue by BNSP Indonesia Public Relations Certification Agency, dan Create a Social Media Marketing Campaign issue by University of Leeds and Institute of Coding. Kepada Ibu Anissa, apakah sudah siap untuk memoderatori sesi pematerian pada siang hari ini, Bu? Ya, insya Allah sudah siap, Devi. Terima kasih atas perkenalannya. Silakan Ibu untuk dimulai sesi pemateriannya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Devi selaku MC pada siang hari ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Marta yang sudah mewakili Pak Ayub, Kaprodi kita, memberikan sambutan. Juga tadi kepada Mas Unggul atau Pak Unggul ya saya memanggilnya, dan rekan-rekan Olah Karsa yang sudah hadir. Saya izin untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu, bidang profesionalnya sendiri, Bu Hoir ini sejak tahun 2014 beliau aktif menjadi announcer di Bonanza FM Kediri. Lalu pada tahun 2015 beliau juga aktif menjadi riset dan development staff di PT Marketing Komunikasi Indonesia. Lalu di tahun 2016 Ibu Bapak, mohon izin hari ini saya tidak tahu ini pertemuan kita yang keberapa begitu ya. Kalau saya lihat di room begitu beberapa juga sempat kita jumpa melalui diskusi di beberapa olah talks lainnya. Saya lihat tadi ada dari Pertamina dan beberapa korporat lainnya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan bergabung dan hari ini membahas lagi begitu ya beberapa konteks tentang communication korporat gitu. Kalau kemarin saya sempat menyampaikan tentang stakeholder kalau tidak salah di CSR. Hari ini saya mohon izin untuk berdiskusi gitu. Pastinya saya harap nanti di belakang kita bisa mendapatkan satu output yang bisa kita kerjakan bersama-sama.
Kalau tadi dikenalkan begitu ya oleh Mas Unggul, alhamdulillah per 2020 ya, saya bergabung menjadi bahasanya saya lebih nyaman dipanggil ini apa namanya editor in chief gitu ya untuk teman-teman olah karsa. Di sini kami handling beberapa project, nanti akan saya ceritakan di belakang sebagai case study begitu, yang kita lihat bagaimana pengelolaan praktis terkait kebutuhan komunikasi oleh korporat-korporat yang saat ini khususnya ada di Indonesia gitu. Akhirnya saya ambil satu judul gitu, karena ini bahasan seksi bagi saya suka membahasakannya dengan bahasan seksi begitu ya. Kenapa? Karena ini menarik tapi tidak berani banyak orang untuk akhirnya masuk begitu. Beberapa riset yang sudah saya lakukan begitu khususnya di bidang CSR, komunikasi ini menjadi salah satu big matter gitu ya, salah satu masalah yang luar biasa ketika kita punya program gitu ya, kita punya program tetapi kita kesulitan untuk mengkomunikasikan. Padahal begitu ya, dalam beberapa konteks ini menjadikan salah satu batu loncatan media kita untuk mendapatkan sosial legitimasi. Bahasa gampangnya adalah yang penting nanti misalnya kita menyampaikan begitu ya, menyampaikan beberapa aktivitas kita ini akan membantu kita ketika nanti kita ada sebuah krisis yang menimpa pada korporat. Nanti akan saya sampaikan beberapa case study korporat-korporat yang telah memanfaatkan CSR ini sebagai salah satu hal penyelamat reputasi mereka ketika krisis. Tentunya korporat-korporat yang pernah saya handling ataupun korporat-korporat yang kemudian terlibat dalam riset-riset saya di beberapa tahun ke belakang. Begitu Ibu Bapak prolog dari saya izin mulai masuk. Baik, boleh di next presentasinya. Oke, baik. Hari ini, Ibu Bapak, saya punya 4 bahasan, tapi saya sama sekali tidak mau membahaskan ini secara teoritis begitu ya. Agaknya saya mencari celah-celah implementatif yang bisa diambil, dan nanti ketika sudah selesai begitu Ibu Bapak mulai bisa menyusun. Output, saat ini saya sedang mengerjakan dengan beberapa student gitu ya, termasuk ada Yolanda dan teman-temannya, mencoba membuat satu handbook of communication crisis. Jadi nanti ketika kemudian ada krisis itu bagi saya adalah keniscayaan begitu ya. Tidak mungkin organisasi itu berkembang ketika tidak ada. Nah, maka kemudian karena krisis itu menjadi sebuah keniscayaan, maka kemudian yang akan selalu terjadi, maka pemetaan ini menjadi salah satu antibiotik gitu ya bahasanya kalau dalam keadaan seperti ini, yang bisa kita persiapkan seenggak-enggaknya nanti kalau ada krisis kita sudah tidak gagap dalam keadaan tersebut. Saya akan mencoba sedikit merangkumnya dalam 4 konteks gitu ya, ada crisis cycle, cluster, respon, dan terakhir adalah sebenarnya dimaksud dengan communication crisis mapping itu yang seperti apa, dan dalam konteks yang bagaimana saya harus mengimplementasikan. Satu yang saya mau tanya, apakah di sini ada teman-teman dari Olah Karsa, di sini ada dari ExxonMobil nggak ya? Teh Imti, di sini ada teman-teman dari ExxonMobil nggak? Sepertinya nggak ada, Bu. Oke, tadi harapannya kalau ada gitu ya, Mas Reksi atau siapa gitu bisa bercerita dengan kita tentang Handbook of Communication Crisis yang sudah dibuat. Dan saya harapannya setiap korporat memiliki itu sebagai salah satu pegangan kita ketika krisis itu terjadi. Boleh di next? Saya mau mengambil kenapa akhirnya komunikasi ini menjadi salah satu masalah terbesar, karena selalu yang saya bilang sebenarnya krisis yang saat ini kita alami gitu ya, atau krisis yang kemudian saat ini mungkin di depan mata akan kita alami itu berkaitan dengan masalah komunikasi kegagalan kita gitu ya, pada proses komunikasi yang akhirnya menempatkan kita pada keadaan krisis. Bagaimana respon sebetulnya? Respon kita terhadap keadaan krisis tersebut. Contoh kecil gitu ya Ibu Bapak ketika kemudian kita tidak melakukan mapping.
Di tahun 2014 atau 2012 ya, ketika Sari Roti itu kita belajar, bagi saya krisis itu bukan aib ya, tetapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Di 2012 atau 2014 gitu ya, kita menilik bahwasanya Sari Roti sempat mengalami boikot. Boikot ini karena satu pernyataan mereka terhadap satu aksi tertentu gitu ya. Sebenarnya ini Sari Roti ditempatkan pada krisis karena mereka salah dalam mengomunikasikan atau merespon. Dari situ kita bisa belajar, oh ternyata ada hal-hal, ada isu-isu tersendiri yang harus kita petakan yang mungkin akan berpotensi. Di belakang saya punya beberapa borang gitu ya, di mungkin 8 korporat yang saat ini sedang kami proyekkan gitu ya, melihat bagaimana potensi-potensi krisis yang mungkin akan terjadi. Salah satu yang terbesit di saya untuk dijadikan contoh yang untuk satu slide ini adalah bagaimana respon yang diberikan oleh Sari Roti, statement dia pada tahun 2012 atau 2014 begitu ya, terhadap satu aksi besar massa begitu yang akhirnya respon yang tidak pada tempatnya itu menempatkan dia pada posisi krisis. Sehingga ini sudah menjadi satu bagian kehidupan kita gitu ya. Komunikasi ini menjadi salah satu masalah besar ketika kita tidak mampu melihatnya secara holistik. Next. Kalau saya pertanyaannya adalah cuman komunikasi aja gitu ya. Apa iya kita harus butuh segitu mapping-nya? Apa iya kita harus mempersiapkan gitu ya, planning yang begitunya sepertinya planning seakan-akan kita akan mencapai sesuatu, bagi saya iya. Bagi saya iya, kenapa? Karena setidaknya ketika kita mempersiapkan sesuatu, kita communication crisis mapping ini sebenarnya kita sedang melihat jauh ke depan dan berkaca pada belakang gitu ya, untuk mempersiapkan keadaan kita. Kita itu dari kemarin, misalnya, kita berpotensi mendapatkan krisis apa. Karena krisis itu bentuknya cycle, dia pasti berulang. Dan kita bisa petakan, kira-kira kejadian-kejadian apa yang berpotensi krisis. Dan based on the research gitu yang dilakukan oleh beberapa akademisi, company-company yang kemudian well prepared gitu terhadap dia aware, oh akan ada krisis yang mungkin akan menimpa. Contoh di Exxon itu kalau tidak salah ada kebocoran pipa gas kalau tidak salah begitu ya. Saya lupa tahunnya berapa. Tapi kemudian ada satu stakeholder management, ada satu cara pendekatan approach gitu ya. Tapi tidak ketika itu terjadi kemudian dia melakukan pendekatan, tidak. Itu dilakukan dalam jangka panjang karena dia tahu bagaimana nanti akan terjadi respon ketika ada kesalahan-kesalahan teknis yang akan menimpa korporatnya. Sehingga saya mau beritahu gitu ya, atau kemudian saya sebenarnya ingin sama-sama begitu ya, sama-sama menyampaikan bahwasanya saat ini ada urgensi, ada hal yang mendesak gitu, bahwa ada hal yang harus kita petakan untuk kita ready menghadapi sebuah krisis, meskipun kita tidak pernah menginginkan krisis ya, tapi setidaknya krisis itu bagi saya seperti dua sisi mata uang gitu. Ketika kita mampu melewatinya berarti kita melakukan eskalasi gitu ya, pertumbuhan diri. Ketika tidak, maka kemudian kita tidak cukup kompeten dalam menangani itu. Makanya saya mulai melihat communication crisis mapping ini menjadi salah satu cara korporat itu sustain. Next. Oke, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau gitu kita harus mulai mapping-nya dari mana? Kalau gitu kita harus mulai memetakan, kan karakteristik setiap korporat itu berbeda. Ada yang dari migas, kalau di sini saya lihat ada dari Pertamina Hulu Rokan, DPP Uspinggang, kemudian PT Inekda, kemudian PT Smart, kemudian Star Energy Geometral, Human Initiative, ada dari BPJS, ada dari Geodipa Energy, ada teman-teman akademisi mungkin dari UGM dan Undip gitu yang turut hadir. Ini kan beda-beda korporatnya. Sehingga kita harus mulai mapping, memetakan dari mana. Setidaknya kita lihat ya, di sini ada hal-hal yang pasti sudah akan menimbulkan krisis gitu. Natural disaster. Kan natural disaster ini kita tidak bisa handling. Masalahnya bukan pada natural disaster-nya ya, tapi bagaimana respon. Contoh, kita bisa melihat Ibu Bapak kasus
jatuhnya pesawat antara Air Asia dengan Lion Air. Disebabkan semua sebenarnya karena natural disaster gitu, awan cumulonimbus. Tapi yang satu responnya dia menyatakan bahwa kemudian kami sudah Air Asia gitu, mereka melakukan responnya menyatakan bahwa kami sudah melakukan segala prosedur SOP, kemudian kami sudah melakukan sesuai dengan standar, maka kemudian jikalau ada hal tersebut, maka itu di luar kendali kami, tapi kami bertanggung jawab penuh. Mereka mengambil berbagai strategi, beda dengan Lion Air. Mereka tidak mengambil laporan cuaca begitu ya dalam pemberitaan, tapi tidak ada klaim bahwa itu adalah kesalahan. Dari mana taunya? Dari sentimen, kemudian dari pemberitaan. Sama case-nya natural disaster, awan cumulonimbus tidak bisa kita apa-apakan, tapi kita bisa jelaskan melalui respon. Kemudian ada kejahatan kerja, kemudian kekerasan di tempat kerja, kegagalan produk, kemudian unethical behavior, kemudian ada korupsi, kemudian ada rumor. Hal-hal ini yang kemudian begitu ya bisa kita petakan. Berkembang nggak berkembang? Sangat berkembang. Mungkin saja gitu ya teman-teman di dataran tinggi tidak mengalami banjir, tapi mereka potensi untuk ada longsor. Apa kita harus mencegah longsor? Tidak. Yang dicegah bukan longsornya, tapi yang dibangun adalah responnya. Nanti di belakang ada satu borang yang sudah diisi. Nanti Ibu Bapak bisa melakukan replikasi dan bisa juga kemudian kita sama-sama berdiskusi untuk memetakan agar nanti satu pintu. Boleh di next? Oke. Saya mau menyikapi di sini aja, a good predict capability. Masalahnya di sini adalah seberapa jauh kita mampu melakukan prediksi. Prediksi sekali lagi tidak berdasarkan hanya like dan dislike kita, tetapi kita melakukan situational analysis. Ada mulai dari isu yang dianalisis, ada keadaan alam, ada human-nya, ada produknya, ada teknologinya, sehingga dalam pemetaan komunikasi krisis untuk mencapai good predict capability itu tidak hanya pada diri kita sendiri atau pada satu divisi tertentu, tapi keseluruhan dari core bisnis sebuah korporat. Itu yang menjadi salah satu hal yang hari ini akan kita bahas dan kita jadikan satu pijakan kita butuh buat yang namanya corporate communication crisis mapping. Bentuknya handbook nanti. Per korporat buatnya, olah karsa tidak buat dan orang-orang lain tidak buat kayak gitu ya. Yang buat Ibu Bapak sendiri. Yang buat Ibu Bapak yang nanti kan ada biasanya ada risk management ya. Nah, kadang risk management itu mereka memetakan hanya pada satu divisi, misalnya kegagalan produk dan segala macam, tapi tidak pada pengelolaan isu. Padahal kita lihat di depannya menjadi masalah, itu adalah pada pengelolaan isunya, pada responnya, pada keadaan strategi yang kita gunakan atau kita ambil terkait dengan event yang sedang kita alami. Next. Oke. Mungkin saya nanti harapannya ada ibu bapak yang berkenan bercerita dengan kita gitu ya. Tentu pastinya korporat sebesar ini pasti banyak krisis, dan krisis sekali lagi bagi saya bukan aib gitu ya, tapi pembelajaran untuk melakukan eskalasi nilai korporat. Di krisis ini Bu Bapak, kapan sih kita harus melakukan yang namanya meminta maaf misalnya dengan publik? Kapan sih kita harus menolak kayak gitu ya? Kami tidak melakukan kesalahan itu. Dan di kapan kita harus melakukan kerjasama, dengan siapa kita harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak kayak gitu. Artinya kita melihat kita itu sebenarnya dipersepsi oleh publik itu masuk di klaster yang mana. Kelamaan Mbak, kami harus melihat kami masuk klaster yang mana. Jangan dibayangkan risetnya itu mendayu-dayu gitu ya. Tidak, ini cukup dengan aktivitas ibu bapak sendiri, misalnya sudah ada media monitoring atau nanti kita akan seperti biasa sebelum Pak Razi menyampaikan materi, saya izin untuk share screen CV beliau. Tak kenal maka tak sayang tadi ya kata Devi. Maka kita mencoba melihat siapakah Pak Razi Razak ini. Pak Razi Razak, Elsos, MIKOM,
adalah salah satu dosen Bapak Ibu di program studi Digital Public Relations Telkom University. Beliau sendiri mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya yang berkaitan dengan komunikasi persuasif, manajemen krisis dan reputasi, juga strategi public relations, dan bidang penelitiannya pun melingkupi tentang PR dan marketing communication. Nah, untuk pendidikan beliau sendiri, Pak Razi Razak ini menempuh pendidikan sarjana di Universitas Mercu Buana, bidangnya adalah jurnalis ya Pak ya. Lalu menempuh juga pendidikan magisternya di Universitas Mercu Buana, jurusan ilmu komunikasi, dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3-nya, doktoralnya di Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret Surakarta, Indonesia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar dengan baik, Pak Razak. Ya. Makasih. Terima kasih juga pada Telkom University yang selalu mensupport kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih kepada PT Olah Karsa yang sangat luar biasa memberikan kita kesempatan untuk melakukan bermitra dalam pengabdian kepada masyarakat. Terutama pada Mas Unggul ya tadi ya, saya juga mendengar pemaparan mengenai Olah Karsa luar biasa, sangat bermanfaat untuk masyarakat ya, apa yang dilakukan ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan pahala kita semua. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu ya, dan kemudian juga saya menyapa Bapak Ibu hadirin. Terima kasih waktunya telah hadir di kegiatan ini. Ini kita sharing session saja gitu ya. Di sini temanya adalah dialog communication, public relation perspektif yang mau saya sampaikan dari sudut pandang humas ya. Seperti itu. Nanti apabila ada pertanyaan bisa nanti berikan moderator atau nanti bisa email di email saya ya kalau ada kebutuhan mengenai kehumasan ya, riset humas. Oke. Hari ini ada sesuatu yang perlu kita sama-sama tahu. Public relations dalam perspektifnya melihat dialog. Ya. Jadi konteksnya CSR ya, saya paham ya, CSR kan cara pandangnya berbeda-beda ya, ada dari komunikasi gitu. Atau komunikasi juga berbeda-beda ya. Ini saya khusus fokus pada kehumasan gitu ya. CSR ada juga ya, manajemen CSR atau dari sudut pandang yang lain ya. Kalau dari perspektif dari kehumasan atau public relations, kita bicara ada beberapa hal. Pertama adalah pengetahuan, knowledge ya. Kedua, knowledge itu harus dikomunikasikan ya. Ada communicate di sana. Lalu ada culture ya. Saya lalu bicara ya PR ya culture gitu ya. Ya PR ya komunikasi. Ya PR ya itu informasi, pengetahuan, knowledge. Ya. CSR, ketika kita melakukan CSR ya harus ada pengetahuan, komunikasi dan ada culture di sana ya. Itu yang mau kita dalami ya, pengetahuan yang mau kita dalami ya, apa sebenarnya yang mau kita dialogkan ya, bagaimana sih kita mau berdialog ya, dialognya dalam konteksnya bisa dalam konteks CSR ya dialog dengan publik, dialog dengan stakeholder, dengan pihak yang pengampu kepentingan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kita tidak mengkomunikasikan secara baik, lalu kita tidak tahu budaya dari stakeholder atau publik kita, atau mitra atau masyarakat ya yang akan dituju dalam melakukan CSR, bagaimana gitu ya. Takutnya kurang tepat sasaran karena kan kita semuanya harus pada efektivitas. Apalagi teman-teman semua dari dunia industri, dari dunia bisnis pasti ditanya efektivitas ya. Terus ditanya revenue-nya seperti apa kok.
perlu ada dialog gitu ya. Kenapa gitu? Nah, 3 hal ini yang di awal saya selalu tekankan ya kepada siapa saja yang ingin berdialog. Nah, ketika kita berdialog, kita harus punya orientasi ya. Sebagai korporat kita punya orientasi. Orientasinya apa ya? Relasional ya. Relasional yang membina hubungan baik, ya. Membangun kesan yang baik, impression yang baik. Bagaimana relasional itu dapat dilakukan ya dengan adanya interaksi. Kita membuka diri berinteraksi, kita membuka telinga kita selebar-lebarnya, mata kita untuk melihat view, pandangan-pandangan orang lain. Jadi kita jangan membawa pandangan kita gitu ya. Saya punya pandangan ini, lalu saya paksakan pandangan kita ke orang lain yang nggak bisa. Itu namanya bukan orientasi dialog. Orientasi ke dialog adalah keterbukaan. Jadi kita lihat pandangan orang lain. Makanya banyak mendengar, banyak melihat. Ya. Nah, kita ketika berdialog, ya kita harus ada namanya respect. Ya, saling hormat satu sama lain. Siapapun yang di hadapan kita tadi. Ya, mau sukunya apa, mau agamanya apa, mau kelas sosial yang mana, mau tingkat pendidikan mana, kita harus give respect. Habis itu kita berikan feedback. Ketika dia memberikan satu, kita fast respond. Kita kasih feedback yang terbaik. Sebagaimana hari ini kita juga ingin mendapatkan feedback yang terbaik. Ya. Lalu dalam dialog yang kita inginkan adalah change, perubahan. Ya. Orang-orang yang mau berdialog biasanya orang yang mau berubah. Ya. Era ini kan era global dengan berbagai permasalahan, ya perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Apalagi ya, era disruptif era ya, teknologi berkembang, gitu. Semuanya berubah gitu, change ya, change dialog. Nah ini poin-poin orientasi ketika kita ingin melakukan satu aktivitas dialog ya. Ketika kita melakukan CSR ya kita harus dialog dong dengan stakeholder, dengan publik kita. Jangan sampai kita inginkan A, ternyata publik tidak menginginkan A, ingin menginginkan B. Nah, orientasi ini harus sudah tertanam dulu di benak kita, di mind kita, di pikiran kita. Hal-hal ini ya, respect, feedback, dan menginginkan daripada perubahan. Kemudian, dialog itu adalah sebuah pandangan komunikasi. Ya, ini sebuah view, communication view. Pandangan komunikasi. Apa yang kita harus pandang-pandang ya, apa yang harus kita lihat. Pertama, dialog adalah suatu sharing ya. Kita harus saling sharing ya, saling memberi satu sama lain. Itu dialog. Yang kedua, harus ada partisipasi. Jadi yang partisipasi bukan hanya dari pihak korporat saja, tidak bisa ya. Yang partisipasi dari masyarakat, ya publik, ya stakeholder, semua pihak lah. Kita harus melakukan partisipasi. Sehingga membangun engagement. Berapa case di luar negeri maupun di Indonesia ya, di Indonesia lebih unik lah, tingkat partisipasinya harus lebih tinggi ya, dengan tingkat partisipasi, tapi nanti kaitannya tentang societal culture yang ada di Indonesia, yang pulaunya luas, budayanya beraneka ragam ya. Lalu nanti dalam pandangan komunikasi, dialog itulah association, melakukan asosiasi ya, melakukan fellowship itu persekutuan ya. Lalu juga kita melakukan namanya keyakinan bersama. Jadi ketika melakukan dialog ya hasil output luarnya harusnya kita punya keyakinan yang sama terhadap suatu hal. Gitu ya. Gitu. Apabila nanti seorang PR officer atau seorang pelaku CSR bertemu dengan publik atau stakeholdernya, ya nanti ya harus ditimbulkan keyakinan bersama atas satu hal. Ya. Gitu. Ini yang perlu dipandang ya ketika kita ingin melakukan dialog, ya. Baik eksternal atau internal di dalam korporat. Nah dalam dialog sebenarnya ada beberapa hal ya, poin yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, poin kesepakatan. Bisa saja kita sepakat terhadap beberapa poin. Bisa juga kita tidak setuju terhadap beberapa poin. Hal 1 sampai 10, 7 kita setuju, 3 tidak setuju. Atau
publik atau stakeholdernya tidak setuju. Yaitu sesuatu yang memang lazim ketika kita melakukan suatu dialog. Dan dialog itu karena dia melakukan komunikasi dua arah, two-way communications, ini akan menghasilkan enlightenment, menghasilkan pencerahan. Oh, ternyata publik kita maunya seperti ini. Stakeholder kita maunya seperti ini. Ada namanya pertukaran makna ya. Namanya pertukaran makna ya. Karena saling memaknai satu sama lain ya antara kedua belah pihak ya. Antara corporate dengan publik, corporate dengan stakeholder ya. Itu harus saling memaknai sehingga mengalami pencerahan. Jadi nggak bisa sama semua gitu ya. Gitu. Makanya saya sering berinteraksi menyamakan persepsi, mana bisa gitu ya. Persepsi disama-samakan mana bisa gitu ya. Tetapi di dalam dialog ini kita melakukan saling memaknai persepsinya seperti apa ya dari berbagai macam pihak. Kemudian dalam dialog itu ya jelas harus ada interaksi. Kalau tidak interaksi berarti tidak ada dialog. Tidak ada dialog ya berarti tidak ada kesepakatan atau tidak ada kesetujuan. Tidak ada pertukaran makna. Tidak ada orientasi bersama. Orientasi bersama harus dibangun antara corporate dengan publiknya, dengan stakeholdernya. Caranya gimana? Ya tidak ada lain dengan dialog ya. Sehingga apa? Trust terbangun, kepercayaan terbangun. Sehingga program-program CSR-nya bisa berjalan dengan baik. Ini yang harus dilakukan dahulu ya. Hal-hal ini ya yang perlu dilakukan ketika kita melakukan campaign atau program CSR. Lalu ini ada hari ini kan kita selalu bilang sosial media ya, new media. Apakah bisa dipakai untuk dialog? Ada pandangan memang bisa, ada yang pandangan memang masih kurang ya. Butuh upgrade skill ya. Nah, kalau kita melakukan sosial media ya kadang-kadang ini satu pandangan ya, mengurangi dialog jijik relationship ya. Relationnya sedikit berkurang. Kenapa? Yang terjadi adalah two-way sharing information. Jadi cuma saling menukar informasi, tapi relasinya tidak meningkat. Gitu ya. Sebenarnya tidak ada dialog. Ya. Tidak ada dialog, masing-masing hanya mengirim pesan, posting, tapi masing-masing tidak memahami makna, masing-masing tidak berinteraksi dalam sosial media itu, tidak ada orientasi bersama, tidak ada, yang ada ya saling posting saja itu. Nah itu belum sampai ke tahap dialog ya, gitu ya. Nah makanya kita harus hati-hati. Ini konten ini masuk dialog hanya cuma share informasi saja. Karena levelnya dalam komunikasi bobotnya berbeda. Ya, karena itu dalam melakukan analisis text discourse ya, itu ada pendalaman ya. Sampai level mana dia hanya sampai sharing informasi atau dia memang terlibat dalam dialog itu. Ya, jadi harus sangat teliti, hati-hati gitu ya. Kita menganalisis ini ada tahapan di mana dalam gejala-gejala dalam sosial media. Jadi sosial media memang bagus, tapi bukan segala-segalanya. Ya karena saya beberapa kali berinteraksi dengan owner perusahaan, CEO perusahaan, mereka punya big data analitik, mereka punya data gitu. Tapi intinya apa di sana gitu kan? Fungsi pendalaman teks analisis ya, memahaminya. Atau bisa saja harus ditambah dengan data yang lain. Makanya perlu diadakan FGD atau diadakan riset kualitatif ya dengan case study atau fenomenologi atau dengan etnografi. Tidak murni harus semuanya riset itu harus di dalam sosial media. Memang bagus, tapi pendalamannya bisa dilakukan dengan metode yang lain. Nah, dalam fokus dialog hanya dapat dua hal saja. Konfirmasi atau disconfirmation. Ini dia mengiyakan atau tidak, itu saja dialog ya. Atau ada yang miss di sana. Gitu.
sepakat atau tidak sepakat ya dalam dialog itu. Dan apabila tidak sepakat, berarti ini ada masalahnya di message-nya, di pesannya. Mungkin kita tidak memberikan argumentasi pesan yang tepat sehingga dia tidak mengkonfirmasi. Yang kita butuh, kita berdialog, orang itu adalah mengkonfirmasi apa yang kita katakan, kita ceritakan. Oh iya ya, oh memang seperti itu. Nah itu prosesnya adalah konfirmasi. Tapi memang bisa saja orang tidak mengkonfirmasi apa yang kita katakan, yang kita sampaikan, dan itu memang lazim dalam dialog. Ya. Nah, ketika kita berdialog, ya ini baik atas nama perusahaan, atas nama pribadi, ya pertama, ya sebelum kita membuat program yang luar biasa itu tadi, yang Bapak Ibu pernah buat mungkin ya, atau siapapun pernah buat, pertama yang harus kita punya dalam dialog adalah kerendahan hati. Ya, dan hati harus kita punya. Lalu agenda pribadi harus kita coret di situ. Ya. Lalu tindakan arogansi itu harus kita coret. Karena kita akan berdialog. Untuk apa? Untuk menyamakan atmosfernya, ya, menyamakan atmosfer antara corporate dengan publik atau stakeholder. Ya. Seperti itu. Ini saya melihat daripada sisi aksiologinya ya, untuk memudahkan urusan berdialog. Ternyata mudah sekali ya, asal punya kerendahan hati, baik itu corporate ataupun pribadi, maka akan terjadi dialog. Maka ini akan mengurangi krisis atau meniadakan krisis gitu ya. Karena dialog tadi adalah untuk mencegah krisis. Atau ketika terjadi krisis, ya kita berdialog ya agar tensi krisisnya berkurang gitu ya. Ini yang harus kita lakukan kalau ingin risiko-risiko itu berkurang. Kalau untuk mengukur risiko, ya tadi social crisis mapping tadi mengukur risiko. Kalau terjadi A, terjadi B. Itu tadi Mbak Khoir lah ahlinya untuk melakukan social crisis mapping, sudah membuat buku dan lain-lain ya. Tapi sebelum itu saya menyentuh kepada practical practice kehumasannya, harus punya ini dalam berdialog ya. Kemudian dalam dialog itu ya, ini ada saran ya. Ya ini memang namanya symmetrical communications ya. Kita menggunakan symmetrical communications. Apa maksudnya? Kolaborasi ya antara publik dengan korporat, jadi saling kolaborasi ya. Ada partisipasi publik di situ ya. Kalau ada government ya government mungkin bisa ikut membantu ya, terlibat ya. Ini namanya symmetrical communications. Maka ada interest ya, ketertarikan tadi, minat, kepentingan ya. Organisasi dengan publik itu kan saling tarik menarik. Kalau organisasi terlalu didengarkan, dipentingkan, itu jadinya bukan simetris lagi, tapi menjadi asimetris. Ya. Tapi kalau dikeseimbangkan, maka menjadi simetris. Jadi publik didengarkan, keinginannya apa, maunya apa, cita-citanya mau seperti apa, tapi organisasi juga punya interest juga, didengarkan juga, tujuan organisasi, achievement-nya, goal-nya, mission statement-nya juga dia punya, organisasi, corporate-nya punya. Nah kita cari titik tengahnya, kasih keseimbangan. Kalau udah seimbang ya itu relasi akan terjadi. Ya, relationship, hubungan baik, itu akan terjadi. Saya rasa untuk CSR ini sangat baik apabila CSR-nya didukung oleh masyarakat atau publik ya, atau didukung oleh semua stakeholder ya, seperti itu. Dan caranya kita berdialog. Kemudian dalam departemen kehumasan, saya tidak tahu di Bapak Ibu emang sudah ada departemen kehumasan apa belum, karena setiap perusahaan berbeda-beda ya. Ada yang punya atau tidak ya. Tapi harus sadar bahwasanya kita harus membuat tujuan dan aktivitas
itu simetris dua arah ya. Two way communication dua arah. Ya. Dua arah. Lalu membuat program komunikasi juga harus strateginya harus simetris dua arah. Dua arah itu tadi ya. Kepentingannya harus interestnya kepada publik dan juga kepada korporat. Lalu seorang senior PR ya harus punya pengetahuan dan pengalaman dalam praktek ya, praktek komunikasi dua arah. Dan sistem simetrisnya adalah komunikasi internal. Maksudnya begini, jadi dalam komunikasi internal harus membangun sistem communication simetris juga. Oke, ada crisis management cycle. Kalau yang tadi ngomongin tentang itu yang dimaksud sama Pak Heri, betul. Saya juga membaca tentang BCE gitu ya. Tapi kemudian yang perlu kita lihat saat ini, tidak ada dokumen yang kemudian membentuk ada yang satu handbook sehingga pemetaan isu tersebut belum selesai. Kalau kita lihat yang namanya pemetaan isu itu ada pada konteks sinyal detection, mulai dari isu management, risk management, reputation management, dan relationship management. Saya mau sedikit menyampaikan juga nih dan mengucapkan terima kasih. Di sini saya mendapatkan informasi bahwa para peserta yang hadir itu terdiri dari berbagai macam instansi atau perusahaan ya, bahkan ada juga dari akademisi. Mungkin saya izin menyapa terlebih dahulu perwakilan dari PT Pertamina, dari PT Inekda, dari PT Smart Tbk, lalu ada juga dari Star Energi Geothermal, lalu terima kasih juga kepada perwakilan dari Human Initiative, BPJS Kesehatan, ada juga dari Geo Dipa Energi, dari UGM, dan dari Undip. Nah, mungkin mohon maaf bila ada yang belum saya sempat sebutkan. Informasi terakhir yang saya dapatkan luar biasa nih ya perwakilannya. Nanti mungkin sambil perkenalan juga, Bapak Ibu bisa saya memperkenalkan diri di kolom chat supaya kita tahu nih Bapak Ibu dari mana aja yang hadir ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pak Razak, terima kasih banyak atas paparannya, juga Ibu Anissa. Tentang daripada hal yang Bapak bilang tadi, itu saya sebelumnya juga sudah saya komunikasikan gitu Pak. Jadi ada pengumuman melalui WA, dan WA grup itu pun saya baru bikin berapa bulan yang lalu lah, sekitar 6 bulan yang lalu. Tujuannya adalah mempercepat komunikasi kan itu tujuannya. Hanya saja WA tadi kurang begitu berfungsi karena ya itu tadi mereka senangnya main TikTok aja gitu Pak. Sementara kalau untuk diskusi di grup kurang gitu. Saya udah coba pancing-pancing ya kan. Ini ada masalah ini gimana nih? Yuk kita bahas. Itu kan salah satu jalan mempercepat komunikasi kan gitu Pak. Hanya saja itu mungkin saya melihat daripada belum terbiasa gitu Pak. Siapa yang bisa Ibu ajak ngobrol? Kalau Ibu langsung di forum, saya yakin di debate, saya yakin ini kan saya merasa Pertamina misalnya tidak hadir, kami punya masalah ini dan segala macam. Saya yakin itu terjadi Bu, karena FGD itu forum keluh kesah Bu, bagi saya. Sehingga itu kan media, itu yang kita hindari gitu Bu. Sehingga silakan melakukan social listening secara informal dan kemudian pegang opinion leader di sana. Dan ini enggak sehari 2 hari begitu pasti ya Bu Febri ya, merasakan orang lapangan itu ya kadang harus mendengarkan curhat. Suara saya stabil enggak ya? Stabil Bu. Stabil. Nah, karena di sini nge-freeze. Nah, karena saya merasakan begitu, saya pernah ditolak kok, beberapa kolega saya pernah ditolak, turun lapang ditolak. Kenapa? Disuruh korporat ini ya untuk ini, ya itu karena turun lapang nggak pakai social listening dulu. Mereka langsung masuk, padahal mereka sudah defense. Itu Bu, beberapa pengalaman lapangan. Sudah pernah mencoba melakukan itu belum Bu Febri? Sudah, alhamdulillah ngopi-ngopi, ngeteh, ngobrol. Halo. Ya. Untuk seperti yang Ibu bilang tadi, pendekatan kepada opinion leader atau secara informal, selama ini sudah saya upayakan, kayak seperti ngopi-ngopi santai di bawah pohon gitu sama warga, atau ngeteh gitu sambil makan gorengan sambil ngobrol gitu kira-kira Bu.
Tapi itu, nah berarti pintu masuknya di situ Bu. Kalau sudah dilakukan, hanya kadang metodenya Bu. Metodenya kadang begini, berarti harus ada. Kalau itu sudah dilakukan, metode selanjutnya adalah kita pakai strategi yang kalau teorinya sih ini Bu, apa namanya social penetration theory. Apa ya? Secara gampangnya begini. Mereka itu tidak bisa, Ibu harus mengukur sejauh mana Bu Febri diterima sama mereka pakai teorinya kulit lapis bawang. Mereka tuh ngasih jarak Bu Febri begini, loh kenapa saya tetap FGD kok tetap saja mereka salah persepsi dengan mereka, jangan semua keadaan. Ya kalau orang-orang nggak mau dikasih iring Pak, kasih ruang. Baik. Gitu Pak, dari pengalaman sedikit lapangan dari Pak Doni. Senang berkenalan dengan Pak Doni dari PT Smart Tbk. Ya, terima kasih Bu Khoir atas jawabannya dan saya tunggu ya Bu ya sharing di grup Telegramnya. Siap. Nanti akan di-follow up oleh teman-teman Olah Karsa. Siap Pak. Baik, terima kasih Bu Khoir. Sama-sama Pak Doni. Harus di mapping Pak. Oh, desa ini maskulin, desa ini feminin misalnya. Atau ada konsep sendiri dalam budaya di sana. Makanya saya ini salah satu penggiat kajian humas budaya, public relation dari perspektif budaya. Karena tetap nggak bisa Pak, mau kita agung-agungan teknologi, tetap culture kita di Indonesia kuat. Gitu. Jadi walaupun katanya misalnya culture Sunda itu harus di mapping lagi, Sundanya Sunda apa gitu. Atau Jawanya Jawa apa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengahnya pun di sudut yang mana, itu tetap harus kita detailkan, kita breakdown. Gitu. Itu menarik Pak, tapi saran saya ya 15 budaya yang berbeda dalam 15 desa, ya harus treatment yang berbeda. Gitu. Itu saran dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, sedikit saja menambah 30 detik. Apresiasi sekali, banyak ilmu yang saya terima, apalagi kami yang tinggal di desa, ini ibarat apa nih, pemain silat ini bertingkat tinggi semua. Bahasa-bahasanya juga, wow, keren. Saya senang. Cuman dalam hal ini kami sebagai masyarakat yang tinggal di desa, dengan adanya program CSR ini, cuman saya sering dengar-dengar aja. Hanya saja ada harapan kami mudah-mudahan menuju juga ke desa kami gitu harapannya. Siapa tahu nanti ada dari pihak bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari corporate yang ingin meluaskan jaringannya ke desa-desa, kami siap menerima. Hanya itu pesan dari saya. Terima kasih banyak nih kepada juga panitia dan semua peserta yang hadir, apalagi narasumbernya luar biasa, Pak Razak juga Ibu Khairia. Terima kasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami di sini, buat kelompok tani kami di sini, buat pokoknya masyarakat kami di sini untuk lebih berkembang dan maju. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Bapak Ali Akbar, Ibu Febrianti, Bapak Heri Ginanjar, Bapak Dwi Indra, dan juga Bapak Arinda telah memenangkan hadiah buku. Dan untuk Bapak Ali Akbar, Ibu Febrianti, dan juga Bapak Doni Indra juga mendapatkan hadiah berupa link aja sebesar 100.000. Selamat Bapak, Ibu. Sama-sama semua ya teman-teman, terima kasih dari Telkom University, panitia dengan Olah Karsa. Saya dari Ketua Panitia dari Pengabdian Mas Telkom University mengucapkan terima kasih atas kehadiran di kegiatannya.